sejahtera bagi kita semua. Uh, Hari ini kita akan melaksanakan kuliah pertama ya, untuk materi pertama di mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular. Mungkin sebagian teman kalian sudah ikut waktu di PAT, tapi yang kalian tidak ikut nggak apa-apa juga, karena sama-sama mungkin punya kelebihan dan kekurangannya waktu PAT maupun yang waktu kuliah biasa. Yang pasti kuliah biasa kelebihannya adalah kalian tidak terlalu mepet waktu gitu. Jadi materi memang benar-benar bisa diserap dengan bagus, juga nilai bisa mungkin harapannya lebih baik dibandingkan yang PAT. Mungkin kita langsung masuk ke materi. Nah, ini adalah transisi perubahan dari kependudukan atau demografi, kemudian epidemiologi dan kesehatan. Jadi ternyata penyakit itu dipengaruhi oleh banyak faktor, kita sudah belajar. Salah satunya adalah kependudukan. Nah, di sini kita melihat bahwa di demografi transition, nah di situ adanya urbanisasi, adanya industrialisasi, kemudian ada peningkatan terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesehatan masyarakat, itu menyebabkan perubahan yang sangat signifikan. Perubahannya apa? Yaitu di sini perubahan penyakit infeksi dan kematian akibat infeksi itu menurun. Nah ini kan, jadi infection disease mortality is declines, jadi menurun. Nah kemudian juga angka kelahiran itu juga menurun. Nah jadi angka kelahiran, karena sekarang dulu kan cewek itu dulu, kalau zaman ibu saya dulu cerita ya, waktu ibu saya waktu masih kecil itu dulu tamat SD, SR dulu namanya, sekolah rakyat. Jadi kalau tamat sekolah rakyat kelas 5 atau kelas 6 itu langsung menikah. Gitu. Jadi cewek-ceweknya dulu atau wanitanya umur 14 tahun atau umur 12 tahun itu sudah menikah, sudah punya suami dan punya anak. Nah, tapi karena sekarang peningkatan tadi kan seperti pendidikan, pekerjaan, dan semuanya, akhirnya mereka memilih nanti setelah S1 minimal. Setelah lulus S1 itu menikah, tapi ada juga yang mungkin setelah mapan kerja baru menikah. Nah itu masing-masing punya prinsip masing-masing dan itu punya kelebihan dan kekurangan. Nah, hal ini juga menyebabkan ya usia pernikahan itu menaik, akhirnya juga angka fertilitas di negara-negara maju itu khususnya menurun. Bahkan sampai di Jepang ya, di Jepang itu ya disuruh punya anak banyak gitu. Kenapa? Karena usia mudanya itu lebih sedikit dibandingkan usia tua. Jadi karena kata-kata di Jepang itu satu keluarga cuma punya satu anak, karena kalau biaya untuk satu anak pun sampai kuliah itu sangat mahal. Jadi mereka kadang-kadang pengen maksimal 2. Nah, jadi ini adalah perubahan dari fertilitas. Kemudian juga tadi akibat fertilitas berubah, maka rentang usia atau population X, jadi rentang usia dari populasi atau piramida dari populasi itu berubah. Nah, jadi yang dulu paling banyak adalah ada iklan. Yang dulu paling banyak adalah usia muda. Nanti di mana pada usia muda itu ada paling banyak adalah penyakit infeksi yang menyerang, sehingga pada saat usia tua itu berubah, yang muncul adalah kronik dan non-communicable disease. Jadi penyakit kronis dan penyakit tidak menular. Nah ini ternyata perubahan dari demografi itu mengubah juga terhadap penyakit yang ada di masyarakat. Nah, akibat terjadi perubahan tadi, maka epidemiologi pun kalau di negara-negara maju itu berubah. Kalau kita masih di Indonesia, masih ada 2 epidemiologi, itu epidemiologi penyakit menular dan epidemiologi penyakit tidak menular. Tapi kalau di negara-negara maju, itu kata-kata kalau di Eropa lebih fokus kepada penyakit tidak menularnya. Makanya waktu kemarin ada mungkin di permintaan EPID, Bapak pernah menyinggung bahwa negara-negara Eropa itu kemampuan dia untuk menangani penyakit tidak menular sangat hebat. Misalnya contohnya transplantasi jantung, memindah jantung dari satu orang ke orang lain mudah gitu. Tidak seperti di Indonesia yang harus antri lama, kadang-kadang kemudian berhasilnya juga susah. Kalau saya sangat mudah, hampir semua rumah sakit
di negara-negara maju itu bisa melakukan operasi transplantasi jantung. Nah, kemudian juga cangkok jantung, cangkok hati, dan sebagainya itu mudah bagi mereka. Tapi bagi kita itu susah. Tapi negara-negara yang memang tidak menguasai ilmu epidemi penyakit tidak menular dengan bagus, tapi waktu pandemi ini malah negara-negara yang tidak ahli kedokteran, tidak ahli kesehatan itu malah yang selamat dalam menghadapi pandemi. Contohnya kayak Vietnam, kita pernah tahu kan atau saya membaca, tidak pernah kita melihat jurnal kedokteran atau kesehatan dari peneliti Vietnam yang masuk ke jurnal internasional ataupun jurnal lokal. Jarang kita melihat, misalnya, oh ini peneliti dari Vietnam nih, universitasnya apa sih universitas kedokteran di Vietnam yang terkenal? Nggak ada kan. Kalau kita Thailand, kita ada Komken yang terkenal kedokterannya. Terus di Malaysia ada University of Malaya. Kemudian di Indonesia, Singapura juga ada. Tapi di Vietnam itu nggak ada gitu universitas kedokteran ataupun kesehatan yang sangat wah atau yang terkenal di Asia Tenggara maupun di dunia. Tapi ya negara dia pengen selamat duluan gitu dalam menghadapi pandemi ini. Sama juga kayak Selandia Baru, tidak ada universitas kedokteran yang terkenal di sana. Malah negara-negara yang hebat di kedokterannya misalnya kayak Harvard, Amerika Serikat maupun Oxford yang punyanya Inggris, ya paling terpukul dalam hal pandemi ini. Jadi di sini kita menggarisbawahi di awal ini Bapak mengatakan tetap kita mempelajari penyakit tidak menular, tapi penyakit menular juga harus kita kuatkan karena memang tetap tahu kapan nanti pandemi datang, pandemi yang penyakit lainnya maupun sebagainya. Karena kita belajar dari negara-negara Eropa yang maju, yang mereka ahli penyakit tidak menular, tapi mereka paling terpukul ternyata saat menghadapi pandemi penyakit menular. Ya. Ini kalau ada pertanyaan silahkan di-cut, nggak apa-apa gitu. Ya, jadi kita nggak usah nunggu sampai akhir. Kalau memang kalian misalnya ada yang mengganjal dan sebagainya, jangan lewat chat ya, karena Bapak lagi present, jadi nggak kelihatan chatnya. Langsung suara saja nggak apa-apa. Nah, ini ada istilah-istilah dari penyakit tidak menular atau non-communicable disease. Yang pertama adalah penyakit kronis, atau kita singkat adalah penyakit tidak menular atau PTM. Kenapa sih penyakit tidak menular ini dinyatakan penyakit kronis? Karena memang kenyataannya zaman dulu lebih banyak bersifat kronik atau menahun atau sifatnya lama. Tapi memang ada penyakit tidak menular sifatnya akut. Apakah itu? Contohnya adalah keracunan makanan, khususnya penyebabnya karena kimia. Jadi itu adalah penyakit tidak menular yang memang sifatnya akut. Terus juga kecelakaan. Kecelakaan memang dimasukkan kepada penyakit tidak menular, tapi sifatnya itu akut. Jadi saat itu juga terjadi, kematiannya terjadi maupun kesakitannya terjadi. Yang kedua adalah penyakit non-infeksi. Nah, jadi penyakit tidak menular itu dinyatakan sebagai penyakit bukan infeksi karena memang agennya tidak jelas. Kita tahu bahwa banyak penyakit menular agennya jelas, contohnya adalah TB, itu adalah Mycobacterium tuberculosa. Kemudian juga HIV kan, itu virus HIV dan sebagainya. Jadi agennya itu jelas. Tapi kalau penyakit tidak menular itu agennya banyak. Contohnya kayak hipertensi, bisa karena kolesterol, karena pola makan, karena aktivitas fisik, dan sebagainya. Jadi agen atau penyebabnya itu banyak untuk penyakit tidak menular. Dan memang kebanyakannya memang bukan mikroorganisme, tapi ada beberapa penyakit tidak menular yang tapi itu masih ada hipotesis ya, ada beberapa penyakit tidak menular yang memang itu disebabkan karena virus atau bakteri. Jadi misalnya kayak kanker tertentu itu memang karena infeksi gitu. Tapi kalau kanker serviks itu penyakit menular. Jadi bedakan antara kanker serviks. Kanker serviks itu keluar dari penyakit tidak menular. Itu ya, sorry. Nah, jadi memang keluar dari penyakit tidak menular. Jadi di jurnal yang pernah Bapak baca di situ karena dia menular akibat hubungan seksual. Jadi akibat infeksi dari human papillomavirus
masuk ke dalam tubuh wanita, tapi biasanya ditularkan oleh suaminya kalau memang dia tidak bersih gitu. Jadi memang akibatnya istrinya itu memang tertular human papillomavirus akibatnya kena kanker serviks. Nah, jadi itu satu-satunya kanker yang dianggap memang masuk ke penyakit menular. Gitu. Jadi ada beberapa jurnal yang mengatakan memang kanker serviks itu memang ditularkan akibat human papillomavirus. Nah, lanjut. Kemudian ada juga yang mengatakan penyakit tidak menular itu adalah new communicable disease. Nah, jadi new communicable disease di sini maksudnya adalah dia adalah penyakit menular yang ditularkan dengan metode yang baru, yaitu melalui gaya hidup atau lifestyle. Jadi contohnya adalah menular lewat aktivitas fisik, pola aktivitas fisik, terus pola makan dan sebagainya. Jadi kebanyakan memang itu tertularnya akibat gaya hidup. Jadi contohnya orang yang merokok itu rata-rata menderita kanker paru dan penyakit kardiovaskular. Jadi dia disebut sebagai new communicable disease. Yang terakhir, yang keempat nih saya ketik ya, tulisnya 2. Yang keempat, jadi penyakit tidak menular istilah lainnya adalah penyakit degeneratif. Jadi disebut penyakit degeneratif karena memang munculnya pada usia lanjut, pada usia tua. Jadi kebanyakan orang tua itu menderita penyakit tidak menular. Makanya inilah yang jadi komorbid utama dalam COVID. Nah, jadi penyakit tidak menular ini kan membuat orang kekebalannya lemah. Contohnya diabetes itu kan kalau kena luka lambat untuk sembuh. Jadi apalagi kalau diabetesnya sangat tinggi, kalau luka malah membusuk. Jadi misalnya tangannya luka, berdarah, itu biasanya akan busuk sehingga harus diamputasi. Nah itu kalau diabetes biasa ya tanpa COVID. Kalau dia sudah diabetes, kena COVID tambah parah gitu. Karena kena bakteri biasa saja dia tidak bisa sembuh gitu. Karena bakteri biasanya dia bisa infeksi, apalagi kalau dia kena COVID, maka diabetes akan memburuk dengan sangat cepat sehingga akan terjadi kegagalan organ. Makanya memang cepat kematian, sama hipertensi juga dan sebagainya. Jadi memang penyakit degeneratif ini atau penyakit PTM kita dengan penyakit COVID-19. Jadi kanker, anemia, banyak waktu saya lihat data yang dikasihkan oleh dinas itu, memang anemia. Jadi anemia biasanya kalau misalnya gadis, ada wanita yang kena anemia gitu, kena COVID. Jadi kalau dia biasanya ada HB-nya itu 8, 9 kalau anemia, ini gagal COVID sampai 4 gitu. Bayangkan ada HB4. Ada HB4 itu biasanya pada pasien yang pendarahan, misalnya kecelakaan, luka tusuk, dan sebagainya. Ini nggak ada pendarahan, nggak ada luka tusuk, tapi HB sampai 4, ternyata COVID gitu. Ternyata COVID itu juga memperparah dari penyakit degeneratif. Nah, jadi bikin sesuatu yang memang tidak masuk akal. Contohnya orang asma kena COVID, inhaler itu yang sama nebu itu nggak mempan lagi, harus pakai ventilator ya. Jadi asma biasanya kan kalau kambuh kan cukup dengan kasih nebu ataupun dikasih obat yang semprot, dia mungkin sudah bisa bernapas dengan normal. Tapi kalau asma kena COVID, ya dia nggak mempan dengan nebu maupun dengan obat asma biasa, sehingga memang harus pakai ventilator, dibantu ventilator. Jadi bayangkan sangat susahnya gitu untuk penyakit tidak menular yang memang diperparah dengan COVID-19. Itu mungkin sedikit tambahan ya tentang COVID-nya. Nah ini apa bahasa katanya, batasan masalah kita. Batas masalah dari penyakit tidak menular yang dimasukkan ke penelitian kesehatan masyarakat. Nah, jadi di sini sempat dulu di pemerintahan ACTID, khususnya di awal-awal angkatan 2017, kata-kata kita dulu kan angkatan 2016, 15, dan sebagainya, penelitian atau riset terhadap penyakit tidak menular itu sangat sedikit. Kalaupun misalnya ada, pasti hipertensi laginya. Coba Anda buka skripsi kakak tingkat kalian, pasti isinya faktor risiko hipertensi atau diabetes, cuma itu selesai gitu. Padahal di ranah ini kalau Anda baca, ternyata
semua masalah penyakit tidak menular itu larinya ke Kesmas, kecuali penelitian etiologi. Makanya jangan sampai kalian tiba-tiba, oh saya malas nih meneliti skripsi tentang penyakit tidak menular, susah nih, atau agak aneh nih, padahal tidak gitu. Jadi memang penyakit tidak menular itu memang banyak ranahnya dan itu memang masuk ranah di Kesmas. Jadi kalian jangan takut kalau misalnya kesehatan masyarakat tidak dapat meneliti terhadap penyakit tidak menular, tapi bisa. Nah, yang pertama adalah misalnya kita meneliti tentang besaran masalah, distribusi, dan biaya kesehatan. Nah, jadi misalnya kita mencari tentang CFR, terus tentang prevalensi, insidensi, dan sebagainya, itu adalah ranah dari epidemiologi dan Kesmas. Jadi misalnya SKM meneliti itu tuh memang ranah kalian, jangan takut misalnya menghitung CFR terhadap penyakit jantung, atau misalnya prevalensi penyakit jantung, penyakit kanker, dan sebagainya, itu ranah kalian. Nah, jadi kalau kalian skripsi mengambil itu bisa, oh kami pandemi Pak, skripsi nggak bisa mengolah tentang penyakit tidak menular. Kan datanya ada di Riskesdas gitu, Riskesdas 2018, SDKI juga ada. Data sekunder itu bisa kalian meneliti. Walaupun pandemi tetap bisa. Nah, jadi jangan takut tentang penelitian tidak menular. Oh, saya pengen mengambil langsung Pak penelitiannya tentang penyakit tidak menularnya, pengambilan langsung, ya misalnya mewawancari responden bisa. Contohnya penyakit anemia. Loh, anemia bisakah pada remaja? Remajanya kayak apa? Di sekolahan. Sekolahannya kayak apa menghubunginya? Kan sekarang sekolah banyak daring, otomatis guru-guru punya banyak nomor WA dari siswa, khususnya siswa perempuan. Jadi kalian bisa mewawancarai terhadap perilaku dia, tentang anemianya, dan sebagainya dengan cara lewat Google Form ataupun lewat menghubungi lewat WA. Jadi sekarang malah lebih mudah meneliti di sekolahan dibandingkan meneliti ke masyarakat langsung. Kalau misalnya kalian mau skripsinya tentang penyakit tidak menular. Jadi kalau ke sekolahan, misalnya perilaku seksual pada siswa, ataupun misalnya tentang apapun di sekolahan, itu paling mudah karena memang sekolah sekarang daring. Jadi otomatis kalian punya banyak nomor telepon siswa. Hingga kalian mengasih surat ke sekolahannya, minta nomor WA-nya dengan gurunya, selesai. Terus supaya mereka bisa menjawab, kasihkan pulsa, mau 10.000, 20.000, terserah untuk mereka menjawab kuesioner. Gitu. Jadi jangan takut untuk riset sekarang. Malah pandemi ini membantu gitu, membuka wawasan kita bahwa ternyata banyak teknik pengambilan data. Kalau zaman dulu sebelum pandemi berpikirnya adalah, oh mau riset nih harus datang, harus ke tempat tersebut, harus keliling rumah membawa kuesioner, kertas ke sana kemari dan sebagainya. Ternyata memang tidak seperti itu. Ya. Yang kedua adalah penelitian tentang penyebab biologis atau patologis. Nah, ini memang ranahnya bukan ranah kita. Jadi kalau kalian mencari misalnya virus COVID tentang apa, virusnya seperti apa, atau penyakit tidak menular tentang gambaran kolesterolnya seperti apa sih, ya misalnya, atau kerusakan hatinya itu seperti apa, kalau misalnya tentang penyakit kanker hati misalnya, kalau stadium 3 itu seperti apa sih anunya, kriteria klinisnya, itu bukan ranah kita, itu ranah memang penelitian kedokteran umum. Nah, jadi itu yang kita exclude dari riset kita. Jadi kalau misalnya kalian meneliti tentang patologis ataupun biologis, jangan gitu, itu bukan ranah kalian. Takutnya adalah kalian nanti hang gitu, kalian bingung. Nah, kemudian penelitian tentang intervensi efektif terhadap penyakit tidak menular, baik obat-obatan maupun perilaku maupun pengetahuan. Nah, kalau terhadap obat-obatan, berarti itu klinis, penelitian klinis. Klinis itu bisa di epidemiologi klinis kami ada. Jadi Bapak juga bisa meneliti epidemiologi klinis. Tapi kalau di masyarakat, termasuk di kesehatan masyarakat, misalnya tentang pengubahan perilaku, tentang merokok, perubahan perilaku tentang aktivitas fisik, tentang minum alkohol, dan sebagainya, itu ranah kalian. Jadi kalian jangan bingung, jangan takut misalnya, oh ya ini kayak apa, itu bukan ranah kami kah, itu ranah kalian. Jadi penyakit tidak menular ini malah ranahnya Kesmas semua. Gitu. Ranahnya Kesmas semua.
Jadi kadang-kadang kesalahan mahasiswa adalah atau kesalahan-kesalahan awal Kesmas menganggap Kesmas ini ya perilaku, ya tentang hubungan misalnya tentang PHBS, tentang gizi, tentang apa, pokoknya itu sangat dangkal pikiran kalian jangan. Karena memang semuanya ternyata penyakit tidak menular itu konsepnya adalah larinya, ini Bapak ambil dari jurnal juga, dan juga dari konsep WHO, ini ternyata memang ranahnya di Kesmas semua public health. Jadi public health itu paling hebat, padahal untuk penyakit tidak menular harusnya. Kemudian tentang pelayanan kesehatan. Nah, bagaimana sih pelayanan yang baik terhadap penyakit kanker dan sebagainya, supaya mereka puas, supaya mereka tidak antri lama, supaya waktu kemo tuh enak dan sebagainya, obatnya cepat. Nah, itu adalah di penelitian kesehatan masyarakat. Jadi jangan kalian takut untuk meneliti tentang penyakit tidak menular. Banyak, jangan menganggap juga hanya penelitian tidak menular itu pada faktor resiko, tidak, sangat luas sekali. Jadi di sini mungkin Bapak menjelaskan bahwa konsep penyakit tidak menular itu sangat luas batasannya. Dan itu memang ternyata dari 4 riset penyakit tidak menular, 3-nya dikuasai oleh Kesmas. Cuma 1 saja dikuasai oleh pendidikan dokter. Jadi kalian jangan takut meneliti tentang penyakit tidak menular, karena itu memang ranah kita. Dan sampai ranah kita malah dari pendidikan dokter. Dokter meneliti tentang CFR, dokter meneliti tentang intervensi, dokter meneliti tentang pelayanan. Akhirnya apa? Kalian yang tersisih, kalian yang tertinggal. Karena yang harusnya ranah atau lahan yang kalian garap, ternyata digarap oleh orang lain. Ya, di sini yang mungkin Bapak mengingatkan lagi. Kemudian ini pembagian penyakit tidak menular, ini mungkin secara besar atau kelompok besarnya aja. Tapi padahal mungkin lebih rincinya sangat banyak ya penyakit tidak menular ini. Kalau di penyakit-penyakit langka digabung itu sangat luas sekali. Sama penyakit menular juga. Kalau penyakit langka menular itu juga digabungkan mungkin sangat luas gitu. Yang pertama adalah penyakit kardiovaskular. Jadi kardio itu jantung, vaskular itu pembuluh darah. Jadi bahasa Indonesianya adalah penyakit jantung dan pembuluh darah. Contohnya adalah penyakit jantung iskemik atau koroner. Kemudian hipertensi, stroke, penyakit jantung biasa atau penyakit bawaan, kemudian penyakit jantung rematik dan sebagainya. Jadi banyak ya contoh penyakit-penyakit yang memang kardiovaskular. Kemudian kanker. Kanker ini namanya sesuai dengan organ yang diserangnya. Jadi kalau dia menyerang otak namanya kanker otak, dia menyerang payudara namanya kanker payudara, kalau menyerang serviks atau leher rahim namanya kanker serviks, dan sebagainya. Itu adalah jenis nama-nama penyakit kanker yang memang ada. Jadi dia tergantung dari organ kita yang diserang. Kemudian kecelakaan dan kekerasan. Jadi kecelakaan dan kekerasan ini masuk ranah kita. Kadang-kadang kita menganggap, oh itu apa aja, maka itu polisi apa aja. Kecelakaan di jalan raya aja, itu polisi ranahnya, kenapa Kesmas ya. Jadi polisi dia cuma meneliti tentang atau membahas tentang kecelakaannya. Tapi faktor risiko dari penyebab kecelakaan itu bukan polisi. Adakah polisi meneliti tentang itu gitu? Nah, jadi itu memang ranah kita. Public health coba Anda buka, memang itu konsep dari public health. Jangan aja. Keracunan makanan itu memang ranah kita gitu. Kayak keracunan kita yang turun, khususnya epidemiologi. Kekerasan pada wanita, oh ini ranah kita kah? Ada SKM yang memang di dinas kesehatan memang ada dinas pemberdayaan perempuan dan anak kalau nggak salah gitu. Nah itu banyak Kesmas yang kerja di situ, banyak SKM yang PNS di situ. Jadi jangan dikira bahwa wanita, kekerasan pada wanita dan anak itu ranah sosial atau ranah psikologi, tidak, itu bukan, itu malah ranah Kesmas gitu. Jadi banyak orang Kesmas yang kerja di sana. Kenapa sih dicari? Karena kita mencari faktor resikonya, penyebabnya apa, pencegahannya apa. Nah, itu memang ranah metode penelitiannya metode penelitian Kesmas yang dipakai. Endokrin, artinya hormon, itu adalah diabetes mellitus. Kejiwaan, itu contohnya adalah skizo, demensia. Demensia itu pikun bahasa kita. Bedakan antara Alzheimer dan demensia ya nanti. Kalau Alzheimer itu lebih parah lagi. Kalau demensia ini ya pikun, bahasa kitanya tidak kenal.
dengan giginya, kadang-kadang itu paling parah ya, kadang-kadang dia tidak kenal dengan keluarganya, anaknya, cucunya, dan sebagainya. Nah, itu dia kembali seperti anak kecil lagi. Jadi siklus kita manusia tuh kayak lingkaran. Nah, jadi Bapak dan kalian sama gitu. Kita kayak lingkaran. Jadi dari kecil tidak kenal apa-apa, terus membesar kenal dengan orang tua. Jadi masih bayi dan balita kan kenal dengan orang tuanya gitu. Kemudian remaja kenal dengan temannya, kenal dengan lingkungan sekitar, sampai dewasa, kemudian menua, itu kembali lagi. Kembali lagi apa? Contohnya misalnya, dulu kita jalan dengan 4 kaki kan merangkak, nanti saat tua juga sudah mulai nggak bisa lagi kaki kita untuk berjalan dengan 2 kaki, akhirnya dibantu dengan tongkat, ataupun memang dibantu kursi roda, akhirnya memang kembali lagi seperti bayi. Dan memang kadang-kadang kalau sudah demensia tuh kelakuannya memang seperti bayi gitu. Cuma bedanya badannya besar. Nah, jadi ingat, kita tuh akan kembali ke asal kita. Gitu. Anda berasal seperti apa, kembali seperti apa. Jadi jangan dikira, oh kayak saya, misalnya saya akan seperti ini terus, pintar seperti ini terus, atau misalnya otaknya kuat, encer, enggak. Suatu saat mungkin kita nggak tahu, apakah saya bisa pikun, apakah saya bisa kembali seperti bayi, dan sebagainya. Dan disitulah kita harus sadar bahwa memang yang kita miliki itu tidak selamanya ada, tidak selamanya punya. Itu demensia ya. Kemudian penyalahgunaan obat, termasuk merokok, alkohol, obat-obatan narkoba gitu. Depresi, neurosis, itu penyakit saraf yang memang menyebabkan gangguan kejiwaan ataupun gangguan mental minor, saya stres. Nah, jadi ada tentang stres kerja atau ranahnya di memang penyakit tidak menular gitu, penelitian ESMAS, stres kerja, demensia, tentang narkoba, tentang perilaku penyalahgunaan narkoba, ada 2 kakak tingkat kalian mengambil seperti itu skripsi tapi sudah lama gitu. Kemudian tentang merokok, skizo ini gila bahasa kitanya. Itu memang diteliti oleh kita. Kemudian penyakit saraf, contohnya sakit kepala, epilepsi, penyakit saraf, penyakit paru obstruktif kronis, misalnya asma, itu memang kronis kan parunya, bronkitis, bronkitis, emfisema, penyakit otot rangka misalnya rematik, encok, osteoporosis, misalnya pengapuran, osteoartritis, kemudian kalau indera misalnya katarak, ketulian, kalau penyakit gastro itu kan intestinal, gastro itu lambung, intestinal itu usus. Berarti bahasa kita tuh penyakit saluran pencernaan bahasa Indonesia-nya. Seperti misalnya adalah radang lambung ataupun siriosis, yaitu bahasa ketika siriosis hati. Nah, itu gangguan hati. Terakhir, penyakit saluran kemih adalah gagal ginjal kronis. Nah, jadi ini pembagian penyakit tidak menular. Ini suara Bapak masih jelas atau terlalu cepat? Jelas aja, Pak. Oh iya. Kalau aja wajunya papian bepandar ya. Itu aja. Nah, ini ada beberapa karakteristik dari penyakit tidak menular. Jadi kalau kita menyatakan, oh ini penyakit menular, ini tidak menular, ada ciri-cirinya. Nah, jadi harus tahu cirinya bahwa kita bisa mengatakan ini masuk penyakit menular ataukah penyakit tidak menular. Yang pertama adalah penularan tidak melalui suatu rantai penularan tertentu. Nah, jadi rantainya itu jalannya kalau kita di epidemiologi kan waktu belajar sempat kan dengan Ibu Ahda waktu kita dasar epid tentang konsep penyebab penyakit. Jadi ada segitiga epidemiologi, Ibu Ahda menjelaskan, kemudian ada juga tentang siklus web ya, atau jaring laba-laba, kemudian ada juga tentang lingkaran dan sebagainya. Ini contohnya nih Bapak buka, yaitu siklus webnya ya di bawah. Nah, ini adalah siklus web dari penyakit jantung koroner atau myocardial infection. Nah, coba lihat jalannya. Jadi dia tidak seperti TBC kan dia satu arah saja biasanya. Dari Mycobacterium tuberculosa bawahnya TBC.
Yang atasnya memang sedikit faktor risikonya. Tapi kalau penyakit jantung koroner seperti ini. Nah, ini adalah bahwa alurnya itu tidak satu jalur, tapi memang multi jalur. Menjelaskan bahwa tadi karakteristik pertama atau ciri pertamanya memang tidak menular itu tidak disebabkan oleh satu rantai penularan. Kemudian yang kedua adalah masa inkubasinya itu panjang. Jadi memang beberapa umumnya ya, bukan beberapa sih, umumnya penyakit tidak menular itu memang masa inkubasinya panjang. Terus tiba-tiba kalian mengatakan, oh Pak, ada tetangga saya Pak, hanya diagnosa jantung, esoknya mati Pak aja. Itu bukan berarti dia cepat. Nah, jantungnya tidak, dia tuh sudah lama menderita penyakit jantung, tapi belum pernah periksa. Sampai tiba-tiba jantungnya parah, lalu menimbulkan gejala sesak, ataupun menimbulkan gejala sesak napas, misalnya sakit nyeri dada, dan sebagainya, sehingga dia masuk ke rumah sakit, baru didiagnosa jantung. Padahal aterosklerosis misalnya atau penumpukan lemak ataupun kolesterol di pembuluh darah koronernya itu sudah lama. Tidak mungkin hari ini menumpuk, hari ini muncul gejala tidak biasanya itu perlu waktu tahunan, karena memang penumpukan di pembuluh darah itu sangat kecil sekali. Dia kayak butikan debu, satu nempel di pembuluh darah di selang. Kalau kita ibaratkan pembuluh darah kayak selang ya, kayak selang itu, nempel satu butikan debu, nempel lagi sampai nanti debunya tadi mengeras jadi batu, dan itu menghalangi pembuluh darah di selangnya tadi, sehingga memang darah itu tidak mengalir ke jantung, dan jantung kekurangan oksigen, sehingga memang mati sel jantungnya. Nah, jadi itu tidak serta-merta terjadi, sama kayak stroke juga. Stroke kalau tadi penumpukan di jantung, penumpukan kolesterolnya, kalau ini penumpukan stroke-nya tuh di sini, di daerah otak sini, biasanya di leher atau di belakang kepala, di situ penumpukan kolesterolnya, sehingga pembuluh darah yang mengalihkan oksigen dari jantung menuju otak itu terhalang. Akibatnya otak kekurangan oksigen. Kita tahu otak kita sedikit aja kekurangan oksigen, misalnya kita tercekik atau lemas itu sudah bisa pingsan kan, ataupun meninggal. Apalagi kalau memang stroke gitu, dia memang tersumbat sama sekali, akibatnya otaknya kehilangan oksigen, akibatnya lumpuh. Makanya kenapa ya kaki itu lumpuh ya, karena atau tangan tuh lumpuh ya, karena saraf di sini kekurangan oksigen, akibatnya sarafnya rusak. Rusak kan yang pengontrolnya nih, yang untuk alat untuk memicik tangan sama kakinya tuh, akibat rusak alatnya karena kekurangan oksigen, jantung baterainya tuh suak. Nah, lalu akibatnya tangannya nggak bisa dikendalikan lagi gitu, nggak bisa diangkat-angkat lagi. Bukan tangannya yang bermasalah. Kalau kita misalnya stroke ya, tiba-tiba lumpuh, yang bermasalah adalah tangannya yang kena, enggak. Yang kenanya otaknya, saklarnya gitu. Tangannya normal gitu. Tangannya, sarafnya, ototnya normal, darah di tangannya normal, semuanya normal, kakinya juga. Tapi kenapa nggak bisa bergerak sampai bisa lumpuh? Karena saklarnya yang bermasalah, itu yang paling bahaya. Gitu. Sama kayak misalnya handphone ya. Kalau handphone tuh IC-nya atau prosesornya yang rusak, mau dipencet tombolnya nggak bisa, suaranya nggak bunyi. Kenapa suaranya nggak bunyi? Apakah speakernya bermasalah? Nggak. Speakernya normal, speaker handphonenya normal gitu. Tombolnya juga normal. Tapi kenapa nggak dipencet nggak bisa, speakernya nggak bunyi? Ya karena prosesornya mati gitu. Jadi nggak bisa lagi. Nah, sama seperti itulah penyakit memang stroke. Jadi stroke itu menyerang prosesor atau otak kita bahasanya. Nah, itu ya, masa inkubasinya panjang. Terus yang ketiga juga sama seperti nomor 2, sifatnya kronis atau berlarut-larut. Kemudian yang keempat adalah sulit untuk mendiagnosisnya. Jadi, misal saya mencek kolesterol. Tiba-tiba saya mengatakan, oh, Pian kena stroke. Nggak mungkin kan, karena stroke nggak bisa dicek dengan kolesterol saja, gitu. Atau hipertensi karena kolesterol saja, tidak bisa. Jadi banyak pemeriksaan lab, makanya kadang-kadang cek darah lengkap ya. Misalnya ternyata tinggi adalah kolesterol, kemudian gula darah, kemudian apa, lalu diagnosa, oh ini kemungkinan
penyakitnya adalah penyakit jantung, ataukah penyakitnya stroke, ataukah diabetes, karena memang banyak diagnosa yang memang banyak item ya, bahasa kita tuh banyak item yang bisa digunakan untuk mendiagnosa tersebut, penyakit tersebut. Jadi nggak bisa satu indikator saja. Tapi kalau kita TB ataupun penyakit-penyakit menular mudah, kayak COVID kan PCR. Cukup satu kali PCR selesai, pasti COVID lah gitu, nggak mungkin nggak gitu. Kalau TBC pengambilan sputum, jika sputumnya udah ambil, dicek di mikroskop, nanti itu yang pemeriksaan EPIT praktikumnya seperti itu, nanti melihat, tapi secara daring ya nanti praktikumnya. Mereka melihat tentang, oh ternyata, oh ini TB nih gitu. Oh ini malaria nih ya, cukup satu pemeriksaan selesai. Kalau itu enggak, banyak indikator-indikator supaya mengatakan ini kena kanker. Kanker itu malah lebih banyak pemeriksaannya, nggak bisa satu kali aja, berkali-kali. Ini kena kanker, ini kena penyakit jantung, ini penyakit stroke, dan sebagainya. Jadi harus dikonsen dulu, setelah dikonsen nanti harus dicek gula darah, setelah gula darah nanti dicek lagi PA, namanya patologi anatomi, dan sebagainya. Lalu kita mengatakan, oh dia kena penyakit tidak menular. Jadi memang banyak tahapan ya untuk pemeriksaan penyakit tidak menular. Sehingga mencegah untuk penyakit spesifik susah. Nah, jadi makanya sekarang ini pencegahannya bersifat umum, seperti merokok, itu kan merokok bisa menyebabkan stroke, kemudian kanker, juga menyebabkan jantung. Jadi dengan mencegah merokok, harapan itu bisa mencegah 30% dari penyakit menular gitu. Dengan melakukan aktivitas fisik, itu bisa mencegah berapa persen dari semua penyakit menular dan sebagainya. Sehingga pencegahannya lebih sifat umum, bukan misalnya aktivitas fisik bisa mencegah penyakit jantung, tidak. Karena banyak penyakit juga yang bisa dicegah oleh aktivitas fisik dan sebagainya. Jadi memang diagnosisnya susah. Kemudian variasinya luas. Jadi arti variasi itu jenis dari penyakit jantung, misalnya penyakit diabetes, penyakit kanker, itu sangat luas dibandingkan penyakit penular. Kayak COVID kan cuma satu itu aja gitu kan. Ya COVID, misalnya ada mutasinya pun tidak signifikan, tidak beda, misalnya antara COVID yang satu dengan mutasi yang lain nggak sama. TBC juga, ya TB gitu aja, nggak ada beda antara TB ini dengan TB ini. Nah, tapi kalau penyakit diabetes saja, contohnya kan diabetes ada tipe 1, tipe 2, itu sudah beda. Kemudian nanti tipe 2 itu ada lagi bedanya, misalnya dia infeksinya menyerang tulang, misalnya sehingga tulangnya kopos, ada juga yang infeksinya menyerang ke pembuluh darah, sehingga dia cepat infeksi. Jadi ada sama-sama diabetes, gula darahnya sama-sama 400, tapi beda manifestasinya. Satunya infeksi, lukanya kada sembuh-sembuh, jadi dia membusuk lukanya, diabetesnya. Satunya dia normal, nggak ada gangguan di memang sistem pembekuan darahnya, nggak ada gangguan. Tapi di tulangnya dia memang mengalami gangguan, di ginjalnya mengalami gangguan dan sebagainya. Jadi beda. Nah, itu contoh diabetes satu saja. Belum lagi penyakit-penyakit kayak kanker, penyakit tidak menular lainnya. Itu memang sangat luas variasinya. Kemudian biayanya. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Kenapa sih penyakit tidak menular itu harus kita awasi, harus kita jaga, harus kita pelajari? Karena memang sifatnya permanen. Gitu. Sifatnya permanen. Jadi hampir sama seperti penyakit, kalau penyakit menular ya, hampir sama kayak penyakit kaki gajah ataupun polio. Itu kan dua itu kan sifatnya permanen. Kalau sudah kena, ya nggak bisa apa-apai gitu. Sama kayak juga penyakit rubella ya. Rubella itu kan menyebabkan anak kita cacat. Jadi bisa buta anak kita, bisa tuli, bisa mengalami sindrom Down atau idiot, ataupun sindrom Johnson yang mukanya kayak apa ya, khas gitu mukanya tuh, anak bayinya tuh ada kayak anak biasanya, dia kayak memang kepalanya biasanya lebih besar, kayak ini sedikit lebih besar tengkoraknya, tapi dia juga kemampuan kognitifnya dan semuanya tidak sebagus anak normal lainnya. Itu rubella, makanya kan harus divaksin. Nah itu sifatnya hampir sama seperti itu. Artinya apa? Dia menetap. Misalnya Anda kena diabetes, aku kena diabetes, tiba-tiba gula darah naik, terus saya minum obat atau disuntik turun, apakah saya sembuh dari diabetes? Tidak.
Kenapa? Karena kalau sudah kena diabetes, itu akan menetap sampai seumur hidup, sampai meninggal. Nah, obat itu fungsinya cuma untuk menurunkan. Lepas obat pasti naik. Gitu. Oh, kenapa Pian tahu Pak? Ibu saya menderita diabetes gitu. Jadi saya tahu. Jadi beliau sampai sekarang masih suntik insulin gitu setiap hari. Karena lepas suntik insulin pasti naik. Walaupun adalah skema bagaimana pengelolaan limbah walaupun ininya walaupun ininya ya apa mas kita tuh pola makannya sudah ditekan. Jadi misalnya ibu saya itu walaupun makan nasinya sudah sedikit, terus makan gula memang diganti dengan gula atau pekan aslim ataupun gula buatan yang memang tidak mengandung glukosa. Tapi kalau memang lepas dari insulin, lepas suntikan itu memang naik pas naik gitu. Akhirnya dia memang menetap seumur hidup, penyakit tidak menular. Nah sama jantung juga, oh saya operasi Pak, sudah kena penyakit jantung, tiba-tiba dioperasi kan, diganti, biasanya pembuluh darah yang menyumbat tadi itu dipotong, diganti dengan ring namanya, atau pembuluh darah yang buatan dari manusia. Apakah itu berarti saya sembuh? Tidak. Anda seumur hidup harus tetap minum obat, kenapa? Namanya juga buatan, pembuluh darah sambungan, itu tidak sebagus pembuluh darah yang asli buatan Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba Anda lupa minum obat, tekanan darah naik, itu bisa lepas atau bisa apa gitu, jadi berbahaya. Jadi akhirnya memang banyak orang yang sudah operasi tetap meninggal karena penyakit jantung koroner gitu. Jadi operasi itu cuma memperpanjang umur, operasi penyakit jantung koroner, bukan menyembuhkan dari penyakit jantungnya. Sama kanker juga dioperasi, diangkat kankernya, tiba-tiba saya sembuh kanker, tidak gitu. Tapi tetap menetap, harus minum obat, kadang-kadang harus tetap kemo sampai dia meninggal. Nah itulah yang kita garis bawahi, memang sekali kena itu memang susah atau tidak bisa sembuh gitu. Agak susah untuk sembuh, pun memang itu memang harus akhirnya memang diterapi seumur hidup. Kalau tidak punya BPJS sangat susah, sangat mahal. Contohnya kayak terapi fisioterapi untuk penyakit stroke. Sekali fisioterapi paling murah itu 60.000 sampai 100 kalau di rumah sakit. Itu kalau yang umum. Itu cuma dipanaskan saja. Cuma dipanasi bagian-bagian yang diterapi. Itu fisioterapi yang umum. Bayangkan seminggu itu 3 kali harus pasien stroke itu diterapi. Nah kadang-kadang terapinya juga 1 kali aja. Maksudnya tuh terapinya tuh bukan satu pemanasan dipanaskan saja, tidak, tapi biasanya ada dipanaskan, ada dipasangnya alat getaran, ada yang dipakai laser. Untuk pasien stroke tuh biasanya 3 intervensi untuk fisioterapi. Nah itu bayangkan 3 itu habisnya sekitar 300 sampai 500.000 1 kali terapi. Nah bayangkan seminggu 3 kali 1,5 juta. 1 bulan dia bawa obat 6 juta cuma untuk fisioterapi pasien stroke saja. Jadi kalau memang nggak ada BPJS ya memang susah gitu. Jadi saya memang tidak melanggar, tidak protes terhadap BPJS itu. Memang kalau dihitung-hitung BPJS itu sangat membantu. Tinggal pelayanan saja dibagusi, masyarakatnya juga harus bayar gitu. Karena bayangkan dengan 20.000 sebulan, Anda bisa dapat pelayanan sampai 6 juta kayak stroke tadi kan 6 juta gitu. Kalau dicicil 20.000 tuh, misalnya dia menderita stroke sampai 10 tahun, habisnya berapa miliar. 20.000 dia bayar sampai dia meninggal, ya tetap tidak nombok gitu, tetap tidak nombok terhadap memang biaya pengobatan yang dia keluarkan. Makanya itu yang bikin kenapa BPJS rugi ya. Ya iyalah bayarannya 20.000 gitu, yang dilayani banyak gitu. Jadi tekniknya bagaimana? Memang tekniknya satu, pencegahan lebih bagus dibandingkan pengobatan. Salah pemerintah kita adalah dia menggembor-gemborkan BPJS, tapi pencegahannya tidak digembor-gemborkan. Sehingga banyak yang merokok, oh saya merokok nggak apa-apa nih, ya ada aja BPJS, sekalinya merokoknya kena kanker, lalu BPJS-nya bangkrut. Gitu. Terus bagaimana caranya Pak, supaya BPJS nanti supaya bagus, nanti harusnya BPJS itu kayak asuransi swasta. Kalau dia merokok ataupun dia melakukan perilaku yang beresiko tinggi terhadap penyakit, preminya bayarnya mahal. Saya merokok aja, itu bayarnya mahal kalau di swasta, di prudensial ataupun yang lainnya, karena saya sudah melakukan perbuatan yang
melanggar. Nah, jadi biasanya harusnya kalau dia merokok jangan masuk kelas 3, tapi kelas 1 misalnya gitu atau sebagainya. Jadi kalau dia ketahuan merokok jangan kelas 3 BPJS-nya, tapi harus kelas 1. Nah, gitu. Jadi kada rugi benar pemerintah. Tapi ini sudah merokok, bayar BPJS kelas 3, pas kena kanker, pemerintah yang nombokin akhirnya. Nah, ini ya memang harus digarisbawahi ya. Jadi biayanya memang sangat mahal. Jangan sampai nanti kita tidak punya asuransi kesehatan kalau saat kena penyakit tidak menular. Pasti akan miskin. Banyak buktinya sudah zaman dulu waktu zaman semua ada BPJS ya, pedagang-pedagang yang kaya akhirnya jadi jatuh miskin. Karena dia menderita jantung, menderita stroke, menderita kanker, akibatnya duitnya habis buat pengobatan. Contohnya ada teman kuliah saya. Jadi teman kuliah saya tuh ada namanya Ibu Imas, suaminya kena kanker. Sehingga dia menjual rumah dan mobil untuk pengobatan suaminya. Jadi memang kejual rumah, kejual mobil, kejual semuanya buat pengobatan PTM. Jadi PTM ini sangat berbahaya kalau kena. Ya. Terus jadi ternyata akhir adalah penyebabnya itu tidak jelas. Karena tadi kita melihat tadi rantainya sangat panjang, sangat rumit, sehingga memang penyebabnya banyak. Nah, jadi itu untuk penyakit tidak menular. Jadi penyebabnya banyak ataupun tidak jelas. Adakah penyakit tidak menular yang penyebabnya tidak diketahui? Ada banyak. Contohnya kayak leukemia, kanker darah. Cari ya penyebabnya apa? Bingung masih sampai sekarang. Faktor risikonya masih sangat sangat umum. Terus yang kedua autisme. Nah, kenapa anak saya autis ya? Dilihat yang kena autis tuh orangnya kaya. Saya melihat di Semarang kemarin kan Ibu Ahda kan risetnya tentang tesisnya tentang autis. Saya menemani Ibu Ahda mencari sampel gitu. Kami datangi ke SLMB yang menangani autis itu. Kami keliling ke Semarang itu. Ternyata yang orang tua anak autis tuh kaya loh gitu. Kalau misalnya kena autis tuh anaknya miskin, anak tukang beca, enggak gitu. Tidak gitu. Anak tukang beca malah gizi buruk yang kena, bukannya autis. Ini anak orang kaya, dilihat perilaku orang tuanya kadang-kadang ada yang dokter loh. Gak mungkin kan waktu hamil dia sembarangan gitu. Karena kan kata-kata pendidikannya tinggi, jadi dia menjaga kehamilannya, periksa atau pasti lawan dokter spesialis kan. Karena mungkin orang sugih itu, orang kaya itu periksa kehamilan dengan bidan, atau periksa kehamilan dengan dukun beranak, nggak ada. Pasti dengan dokter spesialis, dengan SPOG, dengan bahasa kita tuh USG dan sebagainya, tapi anaknya autis lahir. Nah, di situ memang tanda tanya besar bagi kita. Kenapa ini terjadi gitu? Kenapa malah orang yang dapat pelayanan kesehatan yang bagus, tanda petik ya, karena dia memang kaya, anak orang Cina dan sebagainya, tapi anaknya autis. Nah, di situ hal itulah yang diangkat oleh tesisnya Ibu Ahda gitu. Jadi kalau kalian membaca, kenapa sih orang bisa autis? Ternyata ada buktinya ditemukan oleh Ibu Ahda, memang ada penyebabnya. Dan itu memang pada orang kaya itu terjadi seperti itu, sehingga memang anaknya autis gitu. Jadi kalau misalnya lebih rinci lagi itu pada Ibu Ahda gitu. Jadi memang banyak penyebab penyakit tidak menular itu tidak jelas, sehingga harus kita teliti lebih dalam lagi. Nah, itu memang ranah Kesmas untuk faktor resiko, bukan ranahnya dokter. Nah, ini karakteristiknya, ini bahasa Inggrisnya sama juga seperti yang saya jelaskan di awal, ada transmisinya tidak jelas, masa inkubasinya lama, sifatnya kronis, susah diagnosis, kan, variasinya luas, dan sebagainya. Ini bahasa Inggrisnya ya gitu. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, kenapa sih penyakit tidak menular atau chronic disease itu harus kita tekankan untuk pencegahannya. Kenapa harus dicegah? Kenapa diobati saja? Karena sifatnya permanen. Semua ilmu kedokteran sampai sekarang susah mencari untuk penyembuhan. Sehingga penyembuhannya memang harus ganti organ. Kayak luar negeri misalnya kan jantungnya kena, transplantasi jantung atau cangkok jantung. Hatinya rusak, cangkok hati. Makanya di luar negeri kalau Anda membaca atau nonton film misalnya kayak yang terkenal kayak tim Medical Dragon, ataupun misalnya kayak sekarang nih The Grey Anatomy, ataupun film-film kedokteran yang lain, itu menunjukkan di Eropa memang dia sifatnya memang akhirnya
organ gitu, penggantian organ untuk pencegahan atau penanganan penyakit tidak menular. Kalau dalam negeri sudah bagus untuk memang tinggal mencari orang yang memang pendonor organ, misalnya dia mendonorkan matanya, mendonorkan ginjalnya, mendonorkan apapun gitu. Sehingga itu bisa untuk penanganan penyakit tidak menular. Kayak tadi kan gagal ginjal kan nggak mungkin diobati, ya otomatis harus cari ginjal yang sehat, cangkok ginjal. Nah, siapa sih yang mau menghasilkan ginjal kita? Nah, itu kan susah. Makanya memang sifatnya harusnya kita mencegah dibandingkan mengobati. Inilah yang harus kita tekankan ke masyarakat. Karena sifatnya permanen. Yang kedua, kalau diobati pun tidak komplit. Artinya memang tadi permanen tadi dia cacat. Mas kita cacat. Disability ya cacat. Disability tidak reversible, perlu rehabilitasi seumur hidup. Jadi kadang-kadang orang stroke kan, pernah ada keluarga bapak juga yang memang kena stroke, akibatnya memang seperti kayak anak-anak gitu, pipis di celana, pada Tuhan sidian bapak-bapak gitu, pipis di celana, anaknya terpaksa memang merawat ayahnya nggak bisa dia mencari jadi kepala rumah tangga yang baik karena memang mengalami stroke kan, akibatnya memang mengalami separuh kelumpuhan, separuh tubuh lumpuh, tapi ya nggak bisa kerja lagi, akibatnya bisa jadi kepala keluarga lagi dan sebagainya. Itu memang sangat susah gitu penyakit tidak menular ini, dan sifatnya lama, bahkan sifatnya menetap seumur hidup, sehingga memang kasihan bagi penderitanya. Ini perbedaan antara penyakit akut dan penyakit kronis. Jadi kalau penyakit kronis ini kan tadi insidennya sangat kecil. Jadi memang prevalensi atau kasus penyakit jantung dibandingkan penyakit diare memang beda gitu. Pasti banyak diare dibandingkan penyakit jantung. Tapi diare kematiannya lebih rendah dibandingkan penyakit jantung. Nah, ini kan latent phase-nya artinya kematian. Jadi kemampuan dia untuk parah atau membahayakan tuh sifatnya laten kan mati gitu. Bahaya laten ya, artinya bahayanya mematikan. Jadi kemampuan mematikannya penyakit tidak menular dengan penyakit akut memang tinggi, penyakit tidak menular kemampuan mematikannya. Nah, itulah yang dimanfaatkan COVID gitu. Jadi COVID itu mempercepat kematian. Berarti otomatis COVID itu apakah dia dinyatakan penyebab? Iya gitu. Bahasa kita itu provokator kan gitu. Jadi misalnya ada kerusuhan, ada pelaku pembakaran, ada provokator, yang dihukum yang mana? Apakah cuma pelaku pelanggaran? Tidak, pasti provokatornya, otaknya malah. Walaupun provokator tidak membakar, si provokator dia cuma menghasut saja, tapi kerusuhan itu terjadi gara-gara si provokator. Nah, sama kayak COVID. COVID itu provokatornya COVID, dia tuh membuat semua penyakit itu merajalela gitu. Jadi walaupun tidak COVID-nya yang menyebabkan kematian, tapi dia yang tukang bikin merajalela, sehingga obat tuh nggak mempan lagi. Semua obat nggak mempan, penanganan nggak mempan gitu. Jadi ya yang dihukum apakah diponis cuma jantungnya? Tidak. Makanya ditulis orang meninggal karena COVID plus komorbid. Kenapa ada plusnya? Karena COVID-nya iya, sebagai provokator, tapi komorbidnya juga ikut berperan dalam kematian pasien. Nah, tapi memang penyebabnya memang karena COVID yang memprovokatori, dia provokator terhadap keparahan penyakit. Tapi ada juga COVID murni, yang memang dia menyebabkan pneumonia sehingga sesak napas dan meninggal. Contohnya kayak Panajemi ya, dia penyebabnya karena pneumonia, makanya inkubator kan, meninggalnya di inkubator ya, di ventilator gitu. Ventilator, inkubator tuh bayi gitu. Ventilator yang memang dimasukkan selang ke sini, ke tenggorokan. Jadi biasanya karena ventilator. Kalau yang meninggal karena komorbid, dia nggak pakai ventilator. Dia meninggal karena diabetes, karena jantungnya kambuh, tapi memang penyebabnya COVID gitu. Kemudian, ini tadi juga sama, kalau akut disease atau penyakit akut yang untuk yang penyakit menular tuh contohnya misalnya kayak influenza, mobili, pneumonia, pektosis, tetanus, itu ada akutnya sifatnya
menular. Tapi ada penyakit akut yang sifatnya tidak menular seperti kecelakaan dan keracunan makanan nih. Kemudian ada sifatnya penyakit kronis yang sifatnya menular. Apa sih penyakit kronis yang sifatnya menular? Contohnya kayak TBC. TBC itu kenanya tidak hari ini kena hari ini sakit, enggak. Dia sifatnya lama. Leptospira juga, leprosis tuh, rematik, demam rematik itu juga sama karena infeksi, tapi dia lama. Kemudian apalagi ya, rubella juga kan, selama hamil dia infeksinya enggak hari ini kena, hari ini anaknya cacat enggak gitu, selama hamil dia terinfeksi. Kemudian juga yang kronis, banyak penyakit-penyakit kronis menular gitu. Kemudian ada penyakit kronis yang tidak menular kayak diabetes, hipertensi, kemudian coronary heart disease atau penyakit jantung koroner gitu. Ini juga perbedaannya, karakteristiknya kalau penyakit menular. Jadi COMD ini artinya communicable disease ya. Jadi penyakit menular. Kalau non-CD atau disingkat kalau di WHO itu namanya NCD. NCD itu artinya non-CD, non-communicable disease, artinya penyakit tidak menular. Jadi kalau COM ini artinya communicable disease, artinya penyakit yang menular, ini penyakit tidak menular. Nah, penyakit menular dia terjadi pada negara yang berkembang. Developing artinya sedang berkembang kan bahasa kita, artinya flower country gitu. Negara berbunga. Nah, itu Indonesia contohnya communicable disease. Tapi kalau NCD, non-communicable disease, itu pada negara-negara maju. Seperti kita dibuka di awal tadi kan tentang konsep demografi. Developed artinya sudah berkembang, artinya maju. Developed countries, negara dia maju. Kemudian transmisinya itu jelas kalau communicable disease, kalau non-communicable itu tidak jelas. Jadi plus minus artinya tidak jelas. Nah, ini juga sudah dijelaskan. Penyebabnya satu, ini multi satu, biasanya organisme ini tidak jelas, diagnosisnya mudah, ini susah, sampai seterusnya. Gitu. Ini tren MM ini artinya mortalitas dan mobilitas. Jadi mortalitas dan mobilitas bagi penyakit tidak menular itu sangat rendah. Bahkan sekarang sangat kecil. Gitu. TBC kematiannya juga rendah. Gitu. Tapi kalau penyakit tidak menular itu kematiannya tinggi. Nah, tapi gara-gara COVID, tren MM ini berubah. Bahkan sekarang COVID menduduki nomor 1 penyebab kematian, 1 juta orang mati. Jadi hampir sebuah negara kecil. Jadi kalau misalnya ada negara kayak Selandia Baru atau negara-negara kecil yang memang kayak Singapura, yang penduduknya cuma 1 juta, itu ya habis sudah satu negara. Karena COVID-19, 1 juta lebih kematiannya. Nah, jadi itu menyebabkan ya berubah tren ini ya. Jadi sekarang ini berubah ke tren COVID dibandingkan tren zaman dulu. Nah, kemudian yang kita pelajari apa sih konsep penyakit tidak menular ini? Buat apa kita tadi sudah belajar bahwa dia tidak bisa ditanggulangi. Nah, kalau Anda belajar pengobatannya nggak ada guna gitu. Saya belajar cara mengobati jantung yang nggak ada guna. Kenapa? Memang harus diganti jantungnya. Bahasa kita harus transplantasi jantung ataupun cangkok jantung. Saya belajar gagal ginjal gunanya buat apa? Ya harus ganti kan cangkok ginjal gitu. Terus kayak apa pencegahannya? Inilah kita pelajari, yaitu X faktor atau faktor risiko. Kenapa belajar faktor risiko? Karena supaya bisa mencegah. Karena memang kalau tidak dicegah, penyakit tidak menular akan sifatnya menetap dan membahayakan. Yang pertama adalah definisi dari faktor risiko. Jadi faktor risiko ada 2 definisi. Yang pertama adalah sebuah faktor ataupun kondisi yang influence, artinya berkaitan erat dengan peningkatan kejadian penyakit ataupun gangguan kesehatan. Ini kan disorder nih gangguan kesehatan. Jadi bisa sebuah faktor ataupun sebuah kondisi yang itu memang berperan penting, influence nanti berperan penting atau berpengaruh terhadap perkembangan penyakit ataupun status kesehatan atau gangguan kesehatan. Itu definisi yang pertama. Kemudian definisi yang lebih rinci,
yang lebih rinci itu artinya adalah suatu karakteristik ataupun tanda ataupun gejala yang dimiliki oleh individual atau individu yang secara statistik, artinya secara riset penelitian, itu berhubungan erat dengan peningkatan kejadian penyakit maupun kejadian penyakit. Entahlah, ada iklan gitu. Selamatlah Bapak izin mengolahkan susu buat anak ya daripada diganggu kuliahnya. Izin selamat. Nggih, Pak. Halo. Halo. Tes. Nggih, Pak. Ini slide-nya masih terlihat? Nggih, masih terlihat. Aja. Kita lanjut lagi ya. Sorry ya ada iklan. Nggih, Pak. Nah, maklum itu WFH. Ya, jadi daycare juga kan atau penitipan anak juga memang tutup. Jadi memang bahaya. Jadi akhirnya memang di sini di rumah. Tadi adalah karakteristik, tanda maupun gejala yang berkaitan erat atau secara statistik itu memang signifikan terhadap peningkatan kejadian kan insiden atau kejadian terhadap sebuah penyakit. Jadi tanda gejala apa? Kenapa disebut faktor resiko? Karena tanda gejala bisa diartikan sebagai penyebab juga gitu. Contohnya seperti apa, Pak? Hipertensi dengan penyakit jantung koroner. Hipertensi itu kan tanda gejala gitu. Kalau pian hipertensi, tekanan darah tinggi, pasti pian penyakit jantung nih. Kenapa? Karena kan ada penyumbatan kan, tadi ada penyumbatan, lalu tekanan darahnya naik gitu. Nah, jadi kenapa disambat itu penyebab juga atau faktor risiko? Karena gagal hipertensi, tekanan darahnya naik, akibatnya bisa pecah pembuluh darah di jantung, sehingga menderita penyakit jantung koroner. Jadi tanda gejala ini bisa jadi diartikan sebagai penyebab juga gitu.
Banyak juga tanda-tanda gejala yang lain yang memang diartikan sebagai penyebab. Contohnya obesitas, itu kan tanda gejala. Obesitas tanda gejala apa? Terhadap stroke ataupun terhadap penyakit diabetes. Nah, jadi biasanya kalau dia gendut, bapak ini bukan obes ya gitu, cuma gempal-gempal dikit. Kalau yang obes itu kan yang memang besar sekali gitu. Tapi tetap harus, jangan seperti bapak sih, harus tetap lebih kurus lagi gitu. Nah itu kalau orang obesitas itu kan biasanya kan dia pasti diabetes dan dia pasti bisa kena stroke. Nah, padahal kan cuma tanda gejala gitu, tapi dia menyebabkan juga sebagai penyebab terhadap kejadian penyakit. Jadi artinya tanda gejala tadi itu penyebab juga. Nah, tapi memang bisa jadi tanda gejala, bisa memang menyebabkan terhadap kejadian penyakit. Kemudian tadi faktor risiko terbagi dua umumnya ya. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Nah, kalau yang di dalam tadi, misalnya seperti genetika ya, umur, kan karakteristik. Ya, kemudian anatomi, kemudian fisiologi kondisi, pola makan atau nutrisi dan sebagainya, itu yang di dalam tubuh. Kalau ekstrinsik itu misalnya kayak lingkungan. Nah, itu adalah faktor risiko terhadap kejadian penyakit tidak menular. Nah, jadi di sini ini ada agen, ada host, ada penyakit. Nah, di sini fungsi SKM itu apa, Pak? Fungsi SKM ada dua ini, di dua panah ini. Yang pertama adalah kayak apa supaya si orang sehat atau manusia ini tidak terkena agen. Nah, atau tidak terkena paparan dari lingkungan yang bisa menyebabkan orang kena penyakit tidak menular. Contohnya kayak apa, Pak? Asap rokok terhadap ibu hamil misalnya, atau pada anak-anak, ataupun pada orang yang tidak merokok. Nah, apa caranya? Nah, diolahlah perda, peraturan kawasan bebas rokok, sanksi, dan sebagainya, supaya nanti apa? Supaya agen ini tidak sampai ke host. Nah, itu yang mengolah aturan siapa? Kesmas, IAKMI, SKM, orang yang bergiat di bidang kesehatan masyarakat, dia melobi semua orang supaya bisa terciptalah peraturan kawasan tanpa rokok. Gitu. Nah, sampai sekarang kita melobi bagaimana supaya si agen COVID tidak masuk ke host dengan cara lobby besar-besaran terhadap perilaku 3M. Nah, memang bagusnya adalah karantina wilayah, tapi ya memang susah karena memang banyak orang yang perlu kerja, perlu makan, dan sebagainya. Jadi ya akhirnya kita harus berkompromi juga. Harus masing-masing dimenangkan karena memang kemampuan negara kita tidak sekaya negara Eropa yang bisa lockdown gitu. Kalau Eropa lockdown tapi dikasih gaji 3 juta sebulan gitu. Kasihkan. Jadi dia keluar rumah cuma beli makanan. Kenapa? Kenapa Pak? Ini ada pulau pegawai lagi? Ya dikasih duit oleh negaranya gitu. Setahun lockdown nggak apa-apa, negaranya kaya. Kalau Indonesia ini aneh gitu. Contoh kayak Bapak di kementerian kan, misalnya kayak kami di perguruan tinggi, dikasih duit nih 100 juta, harus dihabiskan. Harus beli alat, harus perbaikan, beli alat AC, alat praktikum, harus beli ini, terus membaiki taman atau membaiki apa, pokoknya harus dihabiskan. Kalau kada habis Bang, misalnya duitnya kami tabung, nggak boleh, nanti kada dikasihkan lagi tahun depan. Aneh kan gitu, Indonesia tuh kayak gitu. Kalau dikasihkan duit wajib habis gitu. Kalau tidak dihabiskan nanti tahun depan tidak dikasih lagi. Akhirnya apa? Nggak ada cadangan kan. Kalau negara-negara Eropa dia ada duit lebihan misalnya, oh saya nih dengan pekerjaan ini cukup habis 80 juta nih, ada lebihan surplus 20 juta. Ini kita tabung buat nanti persiapan untuk kedepannya gitu. Akhirnya saat ada pandemi mereka nggak bingung cari duit, kenapa ada duit gitu. Sama kayak Indonesia juga, pengusaha-pengusaha Indonesia kayak mall-mall kan sekarang ini kan mereka menuntut loh perusahaan ini supaya mereka dibuka sebebas-bebasnya untuk boleh makan, untuk bisa bioskop buka dan sebagainya. Bahkan mereka sekarang ada masuk berita minta subsidi untuk gaji pegawai di mall. Aneh loh gitu loh. Di mall itu kan
penghasilan mereka sebelum pandemi 1 triliun sebulan gitu. Bayangkan, kayak Duta Mall aja parkirannya sudah ratusan juta, bahkan hampir mendekati MM-an dari parkiran aja. Belum dari yang bioskopnya, belum dari makannya, belum lagi dari pembelanjaannya. Harusnya kaya kan gitu. Nah, harusnya keuntungan yang miliaran atau bahkan hampir triliunan itu kalau ditabung tiap bulan, terus Duta Mall tuh buka, misalnya sudah 20 tahun misalnya kan dari zaman dulu sampai sekarang. Itu harusnya duitnya banyak gitu. Kalau dia memang menabung, tapi anehnya dah pengusaha-pengusaha kaya itu duitnya dipakai untuk berpoya-poya. Pengusaha itu kayak perusahaan, kan, mall, wisata, hotel, mereka punya hotel tuh waktu sebelum pandemi keuntungannya miliaran loh gitu, hotel itu sebulannya. Tapi pas pandemi duit yang miliaran itu mereka habiskan untuk berpoya-poya dari komisarisnya, untuk ininya, untuk pemegang sahamnya. Tiba-tiba saat pandemi mereka nggak mau keluar duit karena mau menjual rumahnya, karena mau menjual asetnya demi membayar gaji pegawai. Dia memilih meng-cut atau mem-PHK pegawainya dibandingkan mereka menjual aset mereka sendiri gitu, menjual aset mereka sendiri untuk menghidupi pegawai. Padahal ya selama ini mencari duit untuk mereka adalah pegawai gitu. Sampai pengusaha mall ini kan masih waktu masuk di TV itu, Asosiasi Pusat Pembelanjaan Indonesia demo minta ke presiden supaya dapat subsidi gaji pegawainya dengan estimasi sekian ratus ribu pegawai di seluruh Indonesia gitu. Bayangkan subsidi gaji swasta kan negara yang ada ya sudah bangkrut kan gitu. Aneh kan itu mereka itu loh gitu. Selama ini mereka kaya tuh kan nggak ada ngasih duit juga buat masyarakat sama negara gitu. Tapi pas mereka miskin dapat pandemi, mereka menuntut gitu. Sama kayak perusahaan hotel sebagainya gitu. Selama ini mereka berpoya-poya gitu. Tapi pas waktu pandemi mereka nggak mau keluar duit untuk menjual aset demi pegawainya. Padahal selama ini pegawainya mencari duit untuk mereka gitu. Nah itu yang kami sesalkan oleh kesehatan, sangat disesalkan sekali. Ternyata pemerintah kita juga mendukung dengan orang-orang ekonomi itu loh, gitu. Salahnya di situ. Bahkan semalam tuh waktu si sedikit nenceng ya gitu, karena curhat juga. Bahkan kemarin waktu Jakarta mau PSBB kan gitu, Jakarta mau PSBB lagi, ada surat dari orang paling kaya, pengusaha jagung kan, bos jagung Indonesia, dia kan orang paling kaya di Indonesia gitu, bahkan termasuk orang kaya di dunia, memberikan surat kepada Jokowi PSBB itu jangan ketat. Akhirnya tidak ketat akhirnya karena presiden protes dengan gubernur. Nah, akibatnya PSBB yang kedua di Jakarta ini ya kayak PSBB-an, nggak ada lagi pemeriksaan di jalan-jalan, tidak ada lagi yang SIKM, surat izin keluar masuk Jakarta, nggak ada, harus pakai nggak ada gitu. Semuanya masih kayak normal, cuma pengawasannya lebih ketat sedikit. Tapi ya tidak efektif juga akhirnya menurunkan kasus di Jakarta. Ya, padahal kan bos jagung itu sebulannya gajinya triliunan gitu. Triliunan loh gajinya itu dari Koko jagung itu. Perlu rugi sedikit aja dari triliunan nggak mau, misalnya dari biasanya dapat 1 triliun tiba-tiba cuma dapat 200 M misalnya sebulan. Ya kan apa? Tetap dapat hujungan juga, bahasa kita tetap dapat duit juga gitu. Tapi dia nggak mau gitu, uang hartanya yang kurang. Dia lebih memilih mengorbankan masyarakat dibandingkan harta dia berkurang. Itu rata-rata pengusaha-pengusaha Indonesia gitu, sama pengusaha mall gitu juga. Yang mati adalah masyarakat sama pegawai mallnya gitu, yang kena COVID. Pengusahanya dia santai, dia di rumah ngetek gitu, bahasa kita tuh ngetek. Dia menikmati duitnya gitu. Dia nggak mau keluar duit, dia memaksa orang tetap bekerja, tetap buka mallnya, tetap buka apanya. Yang penting duitnya tetap masuk, dia tidak rugi. Tapi yang mati adalah pegawainya ataupun masyarakat yang datang ke mallnya. Nah, itu sangat disayangkan sekali dan ternyata pemerintah kita memang lebih memilih itu ya, alasannya karena faktor ekonomi. Padahal kalau dipikir-pikir ya, kalau memang prinsip ekonomi menabung itu dipakai, pandeminya nggak masalah karena keuntungan para pengusaha itu tiap bulan yang memang triliunan, miliaran. Jadi kurang sedikit ataupun ya agak kurang nggak masalah gitu. Yang kasihan tuh malah pegawai-pegawai kecil, pedagang itu yang kasihan gitu.
yang memang harusnya ini memberi pelajaran bagi kita, memang menabung itu penting. Kalau pedagang nanti dapat kunjungan, ditabung, misalnya berapa sepalih dibuat modal, sepalih buat hidup, nanti sisanya buat ditabung. Nanti kalau ada pandemi lagi berikutnya, selain COVID, dia sudah siap. Yang ini ya pembelajaran buat kita semua. Jadi tugas kita SKM kembali lagi adalah mencegah agen ini jangan masuk ke hostnya, jangan masuk ke host. Terus kalau sudah terpaksa agen terpapar ke host, tugas kita adalah nanti bagaimana host ini jangan sampai sakit. Nah, makanya ini kita pelajari antara eksternal faktor tadi dengan internal faktor. Eksternal faktor atau faktor risiko lingkungan atau faktor risiko luar itu gunanya untuk mencegah agen jangan sampai masuk ke host. Contohnya kalau di penyakit tidak menular tapi di K3, oh ini lingkungannya panas. Kayak apa supaya host ini jangan sampai kena serangan panas. Eksternal faktornya apa? Suhu panasnya kita kendalikan dengan cara misalnya ruangannya kah, kita pisah, kita sekat kah, atau pendingin ruangannya dikuati kah, atau apa, pokoknya caranya bagaimana si agennya sampai ke host. Kalau sudah terpaksa juga, kalau dikendalikan lagi si agennya, suhu panasnya misalnya, harus tetap terpapar juga ke host, kayak apa host ini supaya jangan sampai sakit. Pakai APD, vitaminnya dibagusi, olahraganya dibagusi, dan sebagainya, supaya dia jangan sampai kena heat stroke nama kita, atau serangan panas. Nah ini pembelajaran bagi kita. Jadi penyakit tidak menular, ada dua yang kita garis bawahi, ada eksternal faktor, ada internal faktor risiko. Jadi eksternal faktor kita pelajari supaya jangan sampai kena ke host, internal faktornya supaya jangan sampai dia sakit. Nah ini dua ini harus dipelajari. Ini klasifikasinya juga, tadi selain eksternal ada yang diubah dan tidak bisa diubah. Kalau tidak bisa diubah, itu artinya seperti umur, genetika, yang bisa diubah misalnya kayak gaya hidup. Kenapa belajar tidak bisa diubah juga? Karena sebagai mencari faktor atau populasi rentan. Contoh kayak ini, stroke paling banyak pada usia tua atau lansia. Berarti apa? Kayak apa supaya lansia ini jangan kena stroke kan gitu. Walaupun umurnya tidak bisa diubah, kita mencari teknik bagaimana si lansia tadi tidak kena stroke. Nah, genetika itu artinya misalnya kalau ibunya sindrom Down, maka anaknya juga sindrom Down, itu bisa gitu. Terus kayak apa caranya supaya jangan sampai nanti orang sindrom Down itu jangan sampai kawin dengan sesama orang sindrom Down supaya anaknya jangan sampai cacat. Ya tekniknya adalah jangan kawin sesama keluarga jadi harus dicari benar-benar dia harus dengan orang lain dan sebagainya. Nah, jadi itu belajar kenapa sih harus tidak diubah ya dipelajari. Kemudian faktor risiko juga ada yang suspected, ada established gitu. Ya. Nah, kalau suspected itu artinya adalah dia masih suspek, masih belum terbukti secara riset. Kalau established itu sudah terkenal. Contohnya kayak apa? Established hipertensi dengan penyakit jantung koroner. Terus juga merokok dengan kanker paru-paru itu sudah established. Nah, jadi kalau misalkan riset, saya mau meneliti lagi Pak tentang hipertensi dengan penyakit jantung, itu sudah diteliti orang, nggak ada guna gitu. Jadi yang kami teliti apa? Yang suspected, nah, artinya masih belum diteliti. Bagusnya seperti itu. Misalnya, ada nih riset nih tentang stres dengan penyakit jantung, belum pernah teliti orang nih, saya mau teliti, itu boleh gitu. Dan sebagainya. Kita kalau misalkan meneliti tentang faktor risiko. Jadi kalau established itu gunanya untuk kita screening. Screening itu artinya untuk mendiagnosa gitu. Tapi kalau suspected itu untuk riset. Nah, jadi kalau misalnya penelitian membuat kayak established, kan sudah diteliti 1000 penelitian mengatakan bahwa hipertensi memang berhubungan dengan penyakit jantung. Ya nggak usah lagi, sudah 1000 orang meneliti gitu, buat apa kan meneliti lagi gitu. Apakah beda gitu antara penelitian luar negeri dengan yang kamu kerjakan yang enggak kan? Jadi kalau penyakit tidak menular memang sebaiknya sih jangan yang established tapi yang suspected kalau kalian meneliti. Dan ada juga yang memang major risk atau minor risk, artinya pengaruhnya kuat ada pengaruhnya lemah gitu. Pengaruhnya kuat contohnya kayak tadi, kayak hipertensi dan sebagainya itu pengaruhnya kuat. Jadi dia memang kalau merokok kemungkinan dia untuk penyakit jantung, penyakit kanker itu sangat tinggi gitu. Nah, terus kalau minor risk dia harus
bergabung-gabung dengan faktor lain baru bisa menyebabkan penyakit. Contohnya, kayak misalnya minum kopi dengan jantung. Kan minum kopi itu nggak mungkin saya minum kopi sehari 5 kali kena penyakit jantung, tetap bisa gitu. Karena dia harus tergabung lagi dengan merokok, minum kopi sambil merokok, ditambah lagi dengan aktivitas fisik kurang, baru bisa kena jantung. Nah, gunanya buat apa Pak belajar major sama minor? Kalau major gunanya untuk pencegahan secara umum. Kalau kita bisa menekan faktor majornya, maka penyakit tidak menular akan sangat ditekan, sangat hilang. Gitu. Tapi kalau minor, jangan, nggak ada gunanya. Misalnya, Anda jangan minum kopi, kita harus membuat perda dilarang minum kopi gitu. Yang nggak ada gunanya, karena apa dia minor risk gitu. Dia tidak bisa berpengaruh kuat terhadap penanggulangan penyakit. Kalau aja misalnya dengan membuat perda larangan minum kopi, maka penyakit jantung akan turun sekian persen, tidak gitu. Nggak ada gunanya. Jadi itu ya tadi kenapa harus belajar major dan minor. Nah, tadi kenapa sih belajar faktor risiko? Yang pertama tadi untuk mencari penyebab penyakit, karena memang kebanyakan faktor risiko ketahuan itu sebagai penyebab tadi. Yang kedua untuk prediksi. Oh, tadi kan sebagai tanda gejala kan, artinya prediksi. Oh, jadi kalau misalnya dia obesitas, kemungkinan penyakit yang dia derita apa sih, kan ketahuan dari situ. Kemudian untuk diagnosis juga bisa kita tahu tadi kan, diagnosis, tanda gejala, itu juga. Dan terakhir untuk pencegahan. Jadi kita belajar kenapa faktor risiko itu tadi untuk 4 ini. Mencari penyebab, memprediksi penyakit, mendiagnosis penyakit, sama untuk mencegah penyakitnya. Ini sudah Bapak jelaskan kemarin tentang kriteria faktor risiko. Yang pertama, dia secara riset terbukti hubungan. Yang kedua, harus paparan dulu baru nanti ada dampaknya. Jadi temporal kan, jadi paparan, dampak. Yang ketiga, memang ada dose-response relationship, artinya ada hubungan dosis dengan paparan. Jadi artinya semakin tinggi merokok, semakin banyak merokok, maka kemungkinan dia untuk penyakit jantung semakin besar gitu. Jadi semakin meningkat paparannya, maka efeknya akan semakin besar. Itu artinya dose-response relationship. Reversible, artinya satu arah tadi, hampir seperti temporal ya. Jadi dia paparan baru sakit gitu. Nggak mungkin kebalik, nggak bisa kebalik. Konsistensi, artinya riset ini menyatakan memang terbukti, riset ini terbukti juga, riset ini terbukti juga. Jadi memang konsistensi itu artinya dia di semua riset sama hasilnya. Plausibility artinya bisa dijelaskan secara biologi, jadi dia terbukti secara biologi. Jadi kenapa sih merokok menyebabkan kanker? Ada ceritanya, kanker merokok ini mengandung zat ini, zatnya misalnya kayak zat nikotin, zat tar, zat apa gitu. Dia tuh masuk ke paru-paru, nanti ke paru-paru dia menyebabkan apa sehingga dia kena kanker. Jadi plausibility artinya dia menjelaskan patofisiologinya secara jelas. Kalau spesifik, artinya dia memang khas, bahasa kita tuh khas untuk penyakit tersebut. Ceritanya tadi memang bisa dijelaskan. Analogi, artinya dia bisa dianalogikan dengan penyakit sejenis gitu. Jadi misalnya kardiovaskular kan tadi misalnya antara stroke dengan hipertensi terhadap stroke dengan hipertensi terhadap jantung tuh bisa dianalogikan. Artinya sama. Kemudian, nah ini contoh dari faktor resiko terhadap penyakit degeneratif. Ini faktor resiko major ya, akibat penyakit umum. Nah, jadi ada tekanan darah yang meningkat, merokok, lipid nanti lemak yang berlebih, glukosa yang naik, stres yang meningkat, physical inactivity. Kalau activity fisikal kan aktivitas fisik yang bagus. Kalau ini kan physical inactivity artinya aktivitas fisik yang lemah sedikit gitu. Alkohol, lingkungan yang jelek, hygiene yang jelek, ini memang menyebabkan terhadap penyakit-penyakit ini gitu. Jadi ini faktor resiko major terhadap penyakit yang ini. Ini contoh antara hubungan antara faktor resiko dengan penyakit kardiovaskular gitu. Penyakit kardiovaskular itu artinya jantung dan pembuluh darah. Jadi ada hipertensi, ada stroke, atau aterosklerosis, ada gangguan pada pembuluh darah, peripheral vaskular, gangguan pada pembuluh darah.
Jadi ini kan yang tidak bisa diubah, contohnya kayak umur laki-laki, memang laki-laki itu lebih, makanya yang mati karena jantung lu jangan wanita. Coba lihat di TV-TV atau di berita, jantung jatuh biasanya laki-laki, karena memang laki-laki itu lebih apa ya, bahasa kita tuh lebih beresiko untuk kena penyakit kardiovaskular. Tapi cewek juga ada, tapi sedikit, lebih banyak ke laki-laki. Etnisnya artinya lebih banyak pada ras kayak kulit putih bahasa kita tuh, atau ras kayak Cina, Jepang, Eropa, terus juga jenis-jenisnya gitu, dibandingkan ras kulit hitam. Oh, ini penyakit ini berarti rasis kah? Ada gitu. Bukan rasis, cuma beda sih. Karena ras kulit hitam itu dia lebih aktivitas fisiknya lebih bagus gitu. Contohnya kayak Afrika tuh kan dia kayak parah, bahasa kita tuh olahraganya kuat gitu, fisiknya kuat. Di orang Papua juga, orang Timur juga, tuh Maluku dia kuat, Sulawesi itu kuat, maksudnya itu kuat, artinya dia memang nggak bisa diam gitu, harus kerja, harus aktivitas fisik bagus, karena memang budaya dia, ras dia, suku dia seperti itu. Jadi memang kerjanya fisik. Akibatnya juga memang penyakit kardiovaskular rendah. Jarang kan misalnya orang Papua kena jantung, jarang kena diabetes, kena stroke, jarang, karena memang dia budaya mereka memang ke gunung, ke hutan, botani dan sebagainya. Nah, beda dengan Eropa, ras Eropa kan santai, otak aja yang kerja gitu. Jadi kerja dengan otak, tapi di rumah kayak Bapak ini kan, di rumah di depan laptop dan sebagainya, itu juga mempengaruhi terhadap penyakit kardiovaskular. Ini penyakit yang behavior risk factor, artinya memang karena perilaku. Jadi perilaku sedentary, artinya perilaku santai, bahasa kita tuh perilaku orang kaya, diet yang memang rendah, yang tinggi lemak, gula, kolesterolnya, energinya, terus juga alkohol dan merokok ini juga menyebabkan terhadap ini. Nanti menyebabkan terhadap obesitas, hipertensi, HDL, LDL, diabetes, nanti ujungnya adalah ini, penyakit kardiovaskular. Ini berdasarkan hasil dari penelitian Person dan teman-teman gitu. Jadi memang ini dari hubungan antara faktor risiko dengan penyakit kardiovaskular. Nah, ini terakhir juga penyakit jantung koroner. Nah, di sini mungkin Bapak menjelaskan tentang siklusnya ini, karena nanti kalian S2 seperti ini. Jadi Bapak S2 kerangka konsepnya seperti ini. Jadi kan ada waktu proposal skripsi itu kan ada kerangka teori dan kerangka konsep penelitian. Nah, kalau S1 kerangka konsepnya sedikit. S1 itu misalnya 2 faktor terhadap 1 faktor selesai kan gitu. S2 ini kerangka konsep loh, bukan kerangka teori. Kalau kerangka konsep itu nanti kan kita teliti gitu. Kalau S2 ini kerangka konsepnya. Nah, jadi kayak laba-laba. Namun kada kayak laba-laba, kada boleh memiliki tesis. Jadi kan tesis itu lebih tinggi, otaknya harus lebih luas gitu, kemampuan otak nalarnya. Nah, di sini mungkin Bapak mengajarkan, nanti takutnya kalau kalian nanti maju ke S2, sedikit mengajarkan bahwa yang di atas ini adalah faktor resiko yang sifatnya umum, atau bahasa kita tuh sifatnya psikososial, artinya di luar dari kesehatan gitu. Jadi misalnya tekanan sosial, kemudian masyarakat industri, kemudian seleksi metabolik, sama adaptasi dari makan atau kelaparan kan gini. Jadi pola makan bahasa kita sederhananya gitu. Jadi ini pola makan, tekanan sosial, kemudian masyarakat industri. Nah, ini akan menyebabkan lebih tinggi lagi. Nah, di bawah sini ini lebih ke perilaku. Jadi atas ini yang umum, misalnya faktor sosial ekonomi, bawah ini ke individu, ke masyarakat, lebih ke perilaku. Nah, seperti keturunan, maksudnya itu lebih ke individu, misalnya kayak keturunan, kemudian pola makan yang tinggi lemak, kolesterol, garam, kemudian obesitas, kemudian stres, kemudian merokok, kurang olahraga. Nah, ini kan ke tubuh loh individu yang kalau udah mati. Ini masih bisa diamati yang poin kedua, garis kedua. Garis ketiga, nah ini lebih ke subklinis bahasa kaminya. Subklinis itu artinya apa? Dia harus pemeriksaan laboratorium seperti apa?
adanya gangguan terhadap distribusi di arteri koronari, kemudian bisa diabetes, ataupun kelebihan karbohidrat, kemudian kelebihan kolesterol, hipertensi. Ini harus pemeriksaan klinis loh, pakai tensi digital, tensiano misalnya. Ini harus pemeriksaan gula darah tadi misalnya kalau diabetes ini. Nah, ini juga pemeriksaan katekolamin untuk memeriksa apa memang dia merokok atau tidak. Nah, ini juga melihat trombosit. Nah, ini untuk apa? Atau harganya bagus atau tidak. Nah, ini pemeriksaan lab. Yang di bawah lagi, ini lebih dalam lagi. Ini pemeriksaan sampai ke bahasa kita tuh ke pemeriksaan labnya lebih rinci lagi. Kayak misalnya kayak CT scan. Kalau ini kan CT scan harus CT scan. Kalau yang ini signifikansi coronary atherosclerosis. Jadi jantungnya di CT scan, dilihat di pembuluh arterinya itu ada penyumbatan nggak ada gitu. Terus ini juga myocardial susceptibility, jadi kemungkinan dia terkena penyakit jantung memang harus pakai echo, alatnya lebih mahal lagi gitu, atau MRI. Ini juga sama. Jadi ini sudah subklinis, ini klinis, bawahnya nih, ini subklinis lagi, lebih rinci lagi. Sampai ujungnya adalah penyakitnya. Nah, jadi itu nanti kalau kalian nanti S2, kalau lanjut nanti studi ke S2, kalau pengen membuat tesis. Jadi atasnya itu adalah yang umum, kemudian lebih ke individunya, lebih ke klinisnya, harus pemeriksaan lab, kemudian harus lebih subklinis, harus memang lebih memeriksa lagi dalamnya, lalu nanti ke penyakitnya. Jadi itu memang langkah-langkah untuk riset baik penyakit menular maupun tidak menular yang memang menggunakan siklus web. Siklus web ini memang dipakai untuk S2. Jadi jangan dipakai segitiga epidemiologi. Segitiga epidemiologi itu dipakai buat kita keracunan makanan untuk di lapangan. Lebih mudah pakai segitiga epid. Tapi kalau sudah kita ke riset, lebih rinci. Kalau epid itu kan sederhana, segitiga epid itu lebih sederhana. Tapi kalau misalnya pakai riset, untuk di riset itu harus menggunakan siklus web. Nah, ini selesai. Ya, ada pertanyaan mungkin untuk materi pada hari ini. Silahkan. Halo. Tes. Ini jelas kah? Ini Pak jelas. Jelas, Pak. Nah, ada yang ditanyakan mungkin untuk yang konsep penyakit tidak menular lumayan ya. Panjang karena konsep ya, belajar tentang dasarnya. Jadi tentang tadi definisinya, karakteristiknya, tadi kita pelajari kan. Jadi pertama definisi, kedua karakteristik, ketiga tentang faktor resiko, tadi kan penjelasan faktor resiko, nanti di faktor resiko tadi ada tentang siklus-siklusnya tadi sampai terakhir. Ya, ada ditanyakan, jadi 3 poin untuk belajar hari ini. Atau cukup? Silakan. Dari ulun sudah cukup jelas Pak. Cukup. Kalau yang lain sudah cukup jelas juga atau tidak? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan misalkan Pak, ini penyakit kanker. Nah, beberapa penyakit kanker itu kan Pak, faktor risikonya itu terkadang tidak ada faktor risiko secara jelas. Nah, lalu jadi kan ada penelitian faktor risiko faktor yang berhubungan dengan kanker ini. Nah, sedangkan pasti kan Pak kalau kanker itu misalkan kayak kanker payudara, kanker paru, nah itu kan Pak sudah banyak yang meneliti, tapi hasilnya itu beda-beda. Ada yang di penelitian ini menyatakan berhubungan dan penelitian satunya itu tidak berhubungan. Jadi kalau misalkan kita itu mengangkat buat penelitian kayak gitu, nah Pak, mengangkat faktor resikonya itu kada apa-apa lah Pak, karena sudah banyak yang meneliti tapi hasilnya beda-beda. Jadi, ya terima kasih. Bagus ya pertanyaannya. Jadi misalnya kamu mengangkat penyakit kanker yang umum di masyarakat. Jadi saran Bapak sih kalau mengangkat penyakit kanker, misalnya di riset maupun di skripsi atau penyakit tidak menular lainnya, saran Bapak cari penyakit tidak menular yang memang paling banyak
terjadi di masyarakat atau insidennya yang terjadi di masyarakat. Jangan mengambil penyakit langka. Jadi syarat apa itu? Karena kan ada kayak misalnya yang kayak sindrom putih tidur, ada loh penyakit tidak menular yang bikin orang tidur sampai puluhan tahun atau sampai bertahun-tahun tuh ada. Tapi itu kasusnya kan dari 100.000 cuma 1 atau 2, atau sindrom Johnson kah, atau semua ada anak yang mukanya hilang matanya. Nah dalam sih kayak di kitabisa.com kah gitu yang tentang memang orang perlu bantuan yang perutnya tiba-tiba nggak ada ataupun ada, itu jangan diangkat ya, karena itu memang sangat sedikit kasusnya. Jadi kasihan kaliannya nanti risetnya. Tadi yang memang kankernya banyak, kayak kanker serviks, payudara tadi kan contoh dari Devi ya, itu bagus. Nah terus yang keduanya Pak, ada penelitian yang berhubungan terus tidak berhubungan. Kenapa yang terjadi? Karena kita sudah belajar tadi di awal bahwa memang penyebabnya banyak gitu. Jadi bisa di satu orang, di satu wanita, dia karena wanitanya itu merokok waktu muda, sehingga dia kena kanker payudara. Tapi ada wanita yang lain, dia kadang merokok, tapi dia kena kanker payudara aja. Mungkin karena pola makannya, dia mengandung apa rasa kita tuh radikal bebas, kan itu kan penyebab kanker kan. Jadi misalnya minyak jelantah yang dipakai berkali-kali, atau panggangan yang memang tidak sehat, dan sebagainya itu juga bisa, dan sebagainya. Nah, terus Pak, teliti lagi kah? Boleh kah Pak? Karena kan hasil penelitian orang itu ada yang berhubungan dan tidak, itu boleh. Karena asal tadi syaratnya tidak semuanya menyatakan berhubungan. Beda kalau misalnya sudah established, kayak contohnya hipertensi dengan penyakit jantung kan sudah established loh bahasa kita tuh. Ya tidak mungkin orang penyakit jantung ada hipertensi. Cari ya, pasti orang penyakit jantung itu pasti hipertensi gitu. Nah, sama juga kayak misalnya gula darah dengan diabetes kan pasti kan gitu, karena diagnosis makanya tanda gejala diabetes ya gula darahnya dan sebagainya gitu, atau pola makan dengan diabetes pasti orang yang diabetes tuh pola makannya itu banyak gula. Jarang orang mungkin diabetes tuh dia makan sedikit gula tapi karena diabetes tuh aneh gitu, bahkan tidak pernah terjadi. Jadi orang diabetes itu pasti memang dia pola makannya yang bergula-gula itu banyak, jadi itu pasti. Jadi kalau yang itu memang jangan diteliti, kata Bapak sarankan diteliti. Kasihan kaliannya, karena kalian nanti di penguji akan kena apa ya, masa kami itu akan kena dampak yang berat gitu, akan memang dibantai penguji bahasa kitanya. Nah terus tapi kalau tadi kayak contohnya kayak Devia tadi, memang kalau memang ada yang meneliti berhubungan terus tidak berhubungan terus saya teliti lagi, bolehkah Pak? Boleh, benar gitu, itu bagus. Kenapa Pak? Karena tadi kan Bapak jelaskan di awal, karakteristik dari masyarakat beda-beda. Contoh, kalau di Banjarmasin wanita merokok sedikit. Jujur ya, sedikit Bapak melihat beginian yang merokok. Sangat jarang. Tapi kalau Bapak di Semarang, jujur Bapak waktu kami survei kan, kami ada riset-riset tentang HIV dan sebagainya, ke kafe-kafe juga nongkrong gitu, kayak anak-anak muda juga. Dan di situ banyak sekali wanita muda yang merokok. Bahkan, pokoknya karena budayanya beda kan antara Kalimantan dengan Jawa. Waktu Bapak ke Jawa, astaga, sampai Bapak tertegun gitu melihat, kayak gini kah ternyata wanita-wanita di Semarang gitu. Nah jadi ya mungkin ada yang baik juga, cuma memang saat di kafe itu memang banyak yang merokok wanitanya. Nah jadi pola budaya yang berbeda tadi itu bisa jadi faktor resiko. Jadi mungkin penanganan penyakit kanker yang di kanker payudara di Semarang beda dengan kanker payudara di Kalimantan. Kenapa? Kalau kanker di Semarang karena pola merokok, misalnya merokok pada wanita usia muda. Jadi intervensi itunya. Sehingga nanti hasil penelitiannya adalah untuk pencegahan kanker di Semarang, caranya adalah perketat untuk budaya merokok, terutama pada wanita. Ya itu kan bisa dikampanyekan. Kalau di Kalimantan jangan itu intervensinya, kan aneh misalnya. Karena Kalimantan nggak ada yang merokok, wanitanya sedikit wanita yang merokok di Kalimantan. Jadi dicek lagi hasil riset kamu nanti dari Devia, misalnya Devia meneliti tentang kanker payudara, ternyata hasilnya, ini bukan karena pola makan panggangan. Orang Banjar banyak suka makan yang berpanggang-panggang misalnya, atau polanya makan yang berlemak-lemak, pola kolesterolnya tinggi. Hasilnya karena risetnya, ini ya dari pola makan, terus hasil lab kolesterolnya juga tinggi. Jadi karena kolesterolnya ini yang diteliti penyebab kankernya. Jadi penanggulangannya ya tentang itunya gitu, tentang kolesterolnya. Jadi kenapa sih kita harus meneliti tentang yang berbeda-beda tadi? Karena memang tiap tempat punya khas karakteristik penyakitnya.
Terus kanker payudara di Amerika juga beda dengan di Indonesia, itu juga pasti beda. Itu di Amerika karena apanya gitu. Jadi di Indonesia juga beda dan sebagainya. Jadi itu masih boleh. Jadi bahkan sangat dibolehkan gitu. Karena dengan tujuan tadi adalah untuk penanggulangan dan pencegahan. Jadi boleh kamu teliti sebanyak-banyaknya asal tadi di sana berhubungan, di sini tidak berhubungan. Jadi ada khasnya yang kamu teliti. Khasnya itu kita angkat sebagai penanggulangan terhadap penyakit. Itu ya, jadi Devia, jadi boleh dan itu malah saya sarankan untuk diteliti. Dan ingat waktu pandemi kita bisa menggunakan Google Doc ya. Jadi asal kamu kan ada namanya YKI ya, Yayasan Kanker Indonesia, di Banjarmasin ada tempatnya. Mereka punya nomor kontak atau nomor HP dari penderita kanker karena memang itu LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat yang memang menggiatkan untuk penderita kanker itu supaya semangat sembuh. Jadi cari-cari LSM itu dia punya nomor kontak. Jadi tinggal menghubungi lewat HP. Bisa penelitian di kalau pandemi malah ya harus data sekunder ya atau literatur review ada gitu. Data primer masih bisa. Jadi bisa untuk meneliti. Untuk HIV/AIDS juga bisa penyakit menular karena ada LSM yang memang menangani untuk HIV/AIDS. Jadi asal kamu ketemu LSM-nya, mereka punya nomor HP, nomor kontak, kamu bisa lewat WA menghubungi ataupun lewat ini bisa. Jadi jangan bikin pandemi ini malah nggak bisa skripsi, malah sangat bisa, malah sangat mudah gitu. Mungkin itu. Ada lagi pertanyaan atau Devia bagaimana tanggapannya, silahkan. Tinggi Pak, sudah jelas Pak. Terima Sudah kasih. jelas ya, sama-sama. Yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Pak, ulun izin bertanya. Ya, silahkan. Tadi kan kata Pian, pandemi ini kadang menghalangi untuk misalnya penelitian untuk mencari data primer. Nah, penelitian ulun itu Pak tentang anemia, apakah memungkinkan misalnya pakai data primer? Karena kan misalnya anemia itu mengetahui kadar Hb gitu loh Pak. Nah, jadi menurut Pian apakah pakai data primer itu kayak apa atau pakai data sekunder? Jadi kita belajar waktu desain riset, jadi ada sifatnya cross-seksional, potong bintang, ada case control, ada cohort. Nah, untuk anemia, ini anemia pada ibu hamil kah atau pada wanita muda? Remaja Pak. Remaja. Kalau remaja masih bisa, tapi dengan syarat misalnya kamu hubungi ke puskesmas, biasanya puskesmas ada pemeriksaan Hb rutin loh. Jadi sampelnya adalah memang sekolah-sekolah yang pernah diperiksa Hb-nya. Tapi akhirnya sifatnya adalah case control masa lalu. Naik data masa lalu. Nah, jadi ambil data di puskesmas ataupun data yang mereka ingat, oh saya pernah diperiksa oleh puskesmas, misalnya diperiksa oleh puskesmas hasil Hb-nya sekian, anggap Hb-nya itu gitu. Memang bias karena bisa aja sekarang dia normal ataupun bisa aja sekarang dia turun, bisa. Tapi itu lebih baik dibandingkan bahasa kita tuh lebih baik daripada kamu mixer sendiri karena memang pandemi kan gitu. Dia masih diperbolehkan gitu. Jadi misalnya dengan syarat sih biasanya ada rutin pemeriksaan Hb rutin dari puskesmas terhadap sekolah-sekolah ataupun kepada remaja. Jadi asal dapat datanya itu selamat. Nah, untuk remajanya tinggal dihubungi ke sekolahannya untuk perilakunya. Bisa lewat kuesioner, lewat Google Form ataupun lewat WA, telepon misalnya. Misalnya kalau udah bisa internet ya, HP-nya HP jadul si remajanya lewat telepon, kamu wawancari lewat suara, itu juga bisa. Jadi masih bisa, tekniknya banyak gitu. Jadi masih bisa. Asal tadi datanya harus dapat dari puskesmasnya. Jadi ke puskesmasnya harus kamu datang sendiri loh. Kelemahannya sih di situ. Tapi kita datang ke puskesmas masih aman. Kenapa? Karena orang puskesmas juga pakai APD lengkap. Nggak mungkin kamu tertular dari puskesmas. Asal kamu juga pakai APD, misalnya face shield, masker, bedah, itu sudah cukup. Nah, di situnya yang mungkin yang agak terpanjang sedikit. Tapi kalau data sekunder, takutnya sih data sekunder ini kan kakak tingkat kalian 2017 data sekunder. Kalian juga data sekunder, otomatis judul yang bisa diambil sudah habis, bahasa kita sudah habis. Misalnya kakak tingkat ngambil yang ini di Kesdas atau di SDKI, sudah ini diambil. Tiba-tiba kalian nak ngambil juga, iya sudah diteliti kakak tingkat ya, nah gitu loh. Jadi akhirnya ya itu, kalian kehabisan tema, kehabisan judul, sedangkan saat di skripsi kan harus beda judul gitu. Nah jadi
Jangan takut data primer, tapi memang harus digali. Variabel-variabel yang mungkin bisa kalian gali gitu. Jadi jangan takut ya. Jadi asal datanya lengkap. Jadi sampelnya memang yang sudah diperiksa, jangan diperiksa kalau sudah diajar sampel gitu. Dikeluarkan dari sampel. Tinggal diubah di metodologi aja tentang populasi dan sampelnya. Mungkin itu. Ada lagi yang lain mungkin nanya? Silahkan. Atau cukup? Halo. Dari Ulun cukup, Pak. Cukup. Yang lain cukup juga? Ini Pak cukup. Kalau cukup berarti sekian dulu ya dari Bapak. Terima kasih waktunya. Sampai ketemu lagi ya kita di